Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Fairusananda dengan NIM 1802401110 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikus Saleh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan on-job training saya di kantor Bupati Pidi. On-job training merupakan suatu kegiatan yang meliputi pemahaman teori atau konsep ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam pekerjaan sesuai dengan profesi bidang studi. Adapun tujuan dari pelaksanaan on-job training yaitu untuk menambah wawasan, pengetahuan, skill mahasiswa, serta memberi solusi bagi masalah-masalah berdasarkan teori yang telah dipelajari. On-job training ini dilaksanakan dengan maksud agar mahasiswa dapat memahami dengan baik dan mampu menerapkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama proses belajar. Adapun alasan saya mengambil on-the-job training di kantor Bupati Pidi yaitu banyak perusahaan-perusahaan dan stasiun TV yang tidak menerima anak magang dikarenakan kondisi COVID-19. Dan juga jarak tempuh antara kantor Bupati Pidi dengan saya sendiri hanya berkisaran 15 menit saja. Kemudian adanya peluang magang di kantor Bupati Pidi. On-job training ini saya laksanakan selama 2 bulan 45 hari kerja terhitung dari tanggal 12 Oktober sampai dengan 11 Desember 2020. Adapun aktivitas saya selama masa on-the-job training itu merupakan segala kegiatan rutin di kantor Bupati Pidi. Terhitung mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 8.00 WIB sampai 16.00 WIB. Selama masa on-the-job training ini, saya ditempatkan di salah satu bagian, yaitu bagian tata pemerintahan. Baik, selanjutnya gambaran umum lokasi on-the-job training. Di sini saya mengambil on-the-job training di salah satu instansi pemerintahan, yaitu kantor Bupati Pidi. Kantor Bupati Pidi ini merupakan suatu instansi pemerintahan yang sehari-harinya mengelola segala kegiatan administrasi di wilayah Kabupaten Pidi. Kantor Bupati Pidi yang berkedudukan di daerah tingkat 2 yaitu Kabupaten Pidi didirikan sekitar tahun 1983 yang beralamat di Jalan Prof. Amajid Ibrahim Cat Tengah Pidi, Kabupaten Pidi, Aceh. Selanjutnya struktur organisasi kantor Bupati, di mana terlihat jelas Bupati dan Wakil Bupati memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan dan mengawasi kegiatan para bawahannya. Kemudian ada Sekretaris Daerah Kabupaten yang kemudian dibagi menjadi 3 asisten. Yang pertama asisten pemerintahan, selanjutnya ada asisten kesejahteraan dan asisten administrasi umum. Nah, pada asisten pemerintahan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian tata pemerintahan, kemudian bagian hukum, serta bagian humas dan protokol. Asisten kesejahteraan juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian administrasi pembangunan, bagian perekonomian, dan bagian kesejahteraan sosial. Begitu pula pada asisten administrasi umum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian umum, bagian organisasi, dan bagian sandi telekomunikasi dan pengelolaan data elektronik. Selanjutnya fungsi dan tujuan pendidikan lembaga. Sebagai instansi pemerintahan, kantor Bupati Pidi berfungsi untuk mengelola segala kegiatan administrasi di wilayah Kabupaten Pidi. Adapun tugasnya yaitu melaksanakan pembinaan dan koordinasi atas penyelenggaraan administrasi pembangunan, perekonomian, dan kesejahteraan sosial di wilayah administrasi Kabupaten Pidi. Selanjutnya ada sistem operasional kantor Bupati. Nah, sebagai suatu instansi pemerintah dan dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien, efektif, dan transparan, kantor Bupati Pidi berkewajiban untuk menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur. Nah, di sini standar operasional prosedurnya dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan. Yang kedua yaitu standar operasional prosedur penataan lingkungan hidup berbasis GIS. Dalam melaksanakan on-the-job training ini, saya ditempatkan di bidang yang telah ditentukan oleh Kabat organisasi. Dalam program kerja ini akan dilaksanakan selama 2 bulan, sesuai dengan kesepakatan pengurus OJT dengan pembina instansi. Merealisasikan program kerja sangatlah penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
Nah, realisasi program kerja di sini yang saya terapkan yaitu mendistribusikan surat-surat bupati kepada DPRK, Inspektorat dan juga Sekda Kabupaten, dan juga melayani para camat-camat yang datang ke kantor untuk menanyakan informasi perihal gampong yang ada di kecamatan mereka. Nah, korelasi yang saya terapkan di sini sesuai dengan program studi ilmu komunikasi, yaitu pada melayani camat-camat. Nah, di sini saya melaksanakan komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau. Nah, korelasi yang menurut saya sangat menonjol di sini yaitu di bagian humas kantor Bupati PD. Tetapi saya di sini ditempatkan di bagian tata pemerintahan, tetapi saya juga dapat mengambil pengalaman dengan memperhatikan bagaimana humas kantor Bupati PD melayani masyarakatnya. Kemudian kesan dan pesan saya dalam menjalankan on the job training di kantor Bupati PD yaitu sangat menarik dan dapat mendapatkan pengalaman bagi saya bagaimana dunia kerja di kemudian hari. Baik, sekian presentasi laporan on the job training saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.